Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil tema firman Tuhan di pagi hari ini dengan judul sumber penyakit. Semua orang tidak mau sakit, amin. Semua kita yang ada di tempat ini tidak mau yang namanya punya penyakit. Semua maunya hidup sehat tanpa sakit. Hidup sehat tanpa penyakit. Kalau sakit-sakit orang bilang tukang penyakit. Ya. Semua orang tidak mau yang namanya sakit penyakit itu diderita olehnya. Tapi Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa dari kecil, dari bayi pun dia bisa sakit. Betul? Bisa saja sakit. Setelah melahirkan Geva, kami sampai di rumah kurang lebih hampir 3-4 hari. Saya cek tali pusatnya kok bernanah. Kami bawa ke rumah sakit pas jadwal kontrolnya. Lalu sampai di sana dikasih salep dan dia juga masih kuning. Jadi dikasih antibiotik. Nah, ini menandakan bahwa dari bayi pun, bayi baru berapa hari pun dia bisa sakit. Berbagai macam faktor penyakit itu bisa kita derita. Ada yang mungkin sejak lahir, ada yang mungkin karena gaya hidupnya tidak beres, tidak seimbang. Contoh kalau kita sakit kepala saja, itu mungkin karena asam lambung naik, makanya tidak teratur, kurang istirahat. Kalau kita pusing-pusing, kenapa? Darah kurang makan yang sehat-sehat, pokoknya kurang. Tapi kalau kita hidup seimbang, kita pasti tidak sakit, amin. Kita pasti sehat. Ada seorang ibu, Puspa Dewi namanya, dia seorang selebritis juga. Puji Tuhan tahun 2019 kami ke Cina dan dia juga ikut. Dia jadi modelnya produk kita. Kenapa? Karena dia umur 54 tahun tapi dia masih muda. Bahkan dia masih lebih muda daripada Sandi. Lebih cantik dia padahal sudah punya cucu. Puji Tuhan di sini Mama Gembala juga masih muda, masih sehat kuat walaupun cucu sudah 2. Haleluya. Kenapa dia sampai terlihat awet muda? Karena dalam kehidupannya dia menjaga pola hidupnya, amin. Dia menjaga gaya hidupnya. Dia menjaga apa yang masuk dalam mulutnya. Dia menjaga apa yang masuk dalam tubuhnya. Dia tidak sembarangan. Makanya dia masih sehat. Tapi Bapak Ibu ketahui bahwa sakit penyakit itu sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Bapak Ibu kita garis bawahi kata kesakitan. Sakit penyakit ini, kesakitan ini sudah dirasakan oleh Hawa. Kenapa sakit ini terjadi? Karena mereka melakukan dosa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, sebelum mereka melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, mereka hidup baik-baik saja. Mereka hidup penuh dengan ketenangan. Mereka hidup penuh dengan damai sejahtera. Mereka mau makan apa ada, semuanya ada. Mereka tidak susah payah. Bapak Ibu sekarang susahnya minta ampun, amin. Katanya di Inggris ada kelaparan. Di mana-mana ada kelaparan. Di mana-mana sakit penyakit terjadi. Banyak orang tidak bisa makan, dengan susah payah orang melakukan segala sesuatu.
Kenapa hal ini terjadi? Karena dosa dan pelanggaran manusia. Kenapa kita sampai sakit? Sakit ini, sakit itu, sakit segala macam. Karena kita tidak menjaga kehidupan kita. Tubuh jasmani ini saja kita tidak jaga, dia sakit. Semua di sini sudah mengalami yang namanya sakit. Bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit. Berulang-ulang masuk rumah sakit. Kenapa? Karena tubuh ini tidak dikasih hal yang baik. Tidak dikasih oleh hal-hal yang sehat. Tidak diberi makan yang sehat. Tidak dijaga. Makanya tubuh ini sakit. Begitu pula dengan hal rohani kita. Ketika kita tidak menjaga tubuh rohani kita, maka sudah pasti akan sakit. Bapak Ibu pernah cek kerohanian kita atau tidak? Atau kita rasa biasa-biasa saja? Kita kan rasa ya saya masih sehat, saya masih kuat. Kita hanya batas memikirkan bagaimana kondisi jasmani kita setiap hari. Apakah hari ini saya bisa makan atau tidak? Apakah hari ini saya bisa makan yang enak atau tidak? Yang sesuai dengan keinginan saya atau tidak. Sebatas kita memikirkan bagaimana tubuh saya hari ini. Saya sakit atau tidak. Tetapi kita tidak memperhatikan bagaimana tubuh rohani kita. Amin. Betul? Kita tidak memikirkan apakah roh saya sudah kuat. Apakah iman saya sudah kuat. Apakah hari-hari saya penuh dengan urapan daripada Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Apakah hidup saya penuh atau dikenyangkan oleh kebenaran atau tidak? Kita kalau makan maunya kenyang. Kalau makan tanggung-tanggung itu paling malas. Apalagi kalau mama-mama, ibu-ibu. Kalau makan sedikit tiba-tiba anak menangis apa? Ya, maunya digendong, maunya diberikan apa segala macam. Rasa-rasanya itu nasi itu kita sudah tidak mau makan lagi. Ya. Bagaimana tubuh rohani kita ketika kita berikan hal-hal rohani? Harus sampai kenyang. Harus sampai puas roh kita. Harus dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan, oleh hal-hal yang rohani. Amin. Saya percaya bahwa kita semua dalam kehidupan kita tidak mau sakit. Kita pasti tahu bagaimana caranya untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Amin. Begitu pula dengan rohani kita. Kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Sumber penyakit yang pertama adalah dosa. Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Kenapa sampai Hawa mengalami sakit? Sakit saat bersalin. Kenapa? Karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Kenapa kita bisa sakit? Kita bisa mengalami ini dan itu. Karena kita melakukan dosa. Saya beberapa kali mendengar ada kesaksian orang-orang. Mereka katakan begini. Kalau bapak atau mama selingkuh, pasti anaknya sakit. Dan ada beberapa orang mengatakan hal itu benar. Ya. Nah, kenapa sampai sakit? Karena dosa. Kalau kita melakukan pelanggaran demi pelanggaran, otomatis kita pasti sakit. Makanya firman Tuhan mengatakan, berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jatuh dalam dosa, berjaga-jaga, berdoalah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kalau kita tidak mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang benar, sudah pasti kita akan jatuh dalam dosa. Makanya lihat banyak orang hidupnya begitu saja. Kenapa? Karena tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar-sebentar sakit ini, sebentar-sebentar sakit itu.
Tapi Bapak Ibu coba perhatikan orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan sampai masa tua pun, sampai putih rambutmu, Tuhan yang akan menggendong. Artinya jika kita hidup dalam Tuhan, kita hidup dalam kebenarannya, hidup dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Hari ini dosa apa yang melekat pada kita? Kita harus lepaskan itu. Kita harus berusaha lepaskan itu. Memang ada yang bilang tidak mudah membalikan telapak tangan, seperti membalikan telapak tangan. Tapi kita orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus rela menanggalkan segala dosa kita. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita terus kompromi, Bapak Ibu, kalau kita terus kompromi dengan dosa, lakukan dosa, terus lama-lama kita mati rasa. Ada orang yang sudah sakit, ya, ada orang yang dia sudah sakit parah, sudah tidak bisa disembuhkan lagi, berbagai macam cara supaya dia disembuhkan, ya, dengan cara yang banyak. Tapi kalau saat dia sudah mengalami sakit yang banyak, dia bilang, sudahlah, pasrah saja. Mau mati, nah mati saja. Ya. Nah, jangan sampai rohani kita pun seperti itu. Kalau kita terus hidup dalam dosa, melakukan dosa, lama-lama kita juga pasrah saja mau masuk neraka. Biar saja, masuk neraka saja. Seperti salah satu jemaat Tuhan yang beberapa kali pernah gereja di sini, sering kali kita ketemu dia, kita bilang ayo pergi ke gereja. Kakak tidak berdoa kasih beta nah. Nah, untuk Anda punya hidup, keselamatan, masuk surga, mesti orang lain yang doakan. Pikir tidak, keselamatan ditanggung sendiri-sendiri. Mau suami ke istri ke, tanggung sendiri-sendiri. Kadang-kadang saya berdoa, saya bilang Tuhan, semoga kita semua ini ada di bumi bersama dan ada di surga bersama. Jangan sampai kita melahirkan anak habis, anak melakukan dia punya, lalu suatu saat bapak dan mama di surga, anak di neraka. Bapak Ibu percuma melahirkan anak kalau begitu. Amin, betul? Percuma. Saya sudah jadi orang tua juga dan itu ternyata beban. Bagaimana kita bukan hanya melahirkan anak, tapi bagaimana kita membimbing mereka. Bukan kita hidup bersama-sama saja di bumi, tapi suatu saat nanti kita mau hidup bersama-sama di surga. Tidak ada orang tua yang mau anaknya masuk neraka. Tapi hari ini bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Mari kita lepaskan semuanya. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, sumber penyakit adalah hidup tidak seimbang. Ini yang tadi saya katakan. Supaya jangan sakit kepala, ya makan yang teratur. Apalagi sekarang ini hampir semua orang sedikit-sedikit sakit apa? Ada yang tahu? Hah? Bukan, ada yang lain lagi. Ada yang tahu? Sakit apa? Selain kanker? Sakit apa? Lambung. Amin. Betul? Coba tanya semua. Sakit lambung itu hampir-hampir semua orang sakit. Asam lambung naik, mah, kumat, segala macam. Rata-rata kalau kita tanya sakit apa? Asam lambung naik. Sakit apa? Mah, kumat. Saya juga, saya ini paling jarang namanya sakit asam lambung kayak mah. Jadi kalau orang tanya saya asam lambung, tidak. Tapi pas ada anak 2 asam lambung langsung naik. Yang tadinya saya tidak pernah asam lambung, sudah beberapa kali saya juga parah juga. Karena asam lambung naik. Itu kenapa? Karena istirahat tidak cukup. Hidupnya tidak seimbang. Amin. Sakit kepala, makanya tidak teratur.
tidak istirahat. Coba kita baru tidur sedikit, tiba-tiba ada yang bangunin kita. Langsung apa? Sakit kepala. Apalagi di sini saya paling takut tuh, kalau lagi tidur saya paling takut kasih bangun Bapak Gembala dan kasih bangun Marco. Itu saya paling takut. Kenapa? Nanti bilang sakit kepala. Itu kalau ada tidur sono jangan pergi kasih bangun, begini. Jangan. Tapi kalau orderan sudah masuk tetap harus kasih bangun. Nanti pelanggan marah. Ya. Jadi kalau kita hidup tidak seimbang, otomatis penyakit masuk. Nah, bagaimana supaya hidup ini sehat-sehat saja, terhindar dari sakit penyakit? Ya harus hidup yang seimbang. Jasmani dan rohani harus berjalan bersama. Amin. Kita tidak bisa berdoa 24 jam lalu tidak mau kerja. Alasannya apa? Saya lagi berdoa. Bapak Ibu, uang itu tidak bisa turun dari langit. Makanan dan minuman tidak bisa turun dari langit. Ada kesaksian orang-orang, beberapa anak-anak Tuhan yang saya temukan juga mereka pernah bersaksi. Mereka berdoa lalu ada emas. Wah, luar biasa. Ya, ada banyak hal yang mereka dapatkan. Ya, masing-masing orang punya kehidupan rohani yang punya tingkat yang berbeda. Tapi saya meyakini bahwa orang tidak bekerja tidak akan bisa makan. Amin. Semua di sini harus bekerja baru bisa makan. Sekalipun bapak-bapak yang cari uang, ingat ya, tapi kalau mama-mama tidak masak, tidak akan bisa makan. Betul Mama Elora ya. Jadi bapak-bapak jangan pulang-pulang marah-marah. Saya sudah kerja capek-capek. Begini. Nah, mama masak baru bisa makan. Jadi sama-sama kerja. Jangan ada bapak-bapak yang pulang-pulang langsung marah-marah. Katanya istri-istri tidak tahu kerja apa-apa. Padahal istri juga ada kerja. Semuanya kerja dulu baru makan. Tetapi ingat, firman Tuhan lain berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Dari perkataan firman. Dari perkataan Allah yang penuh dengan kuasa. Artinya bahwa ketika kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita juga mesti kerjakan. Kita juga mesti lakukan. Banyak orang sekarang lebih gencar apa? Hal-hal jasmani. Kerja terus. Saat mau berdoa, tidak ada waktu. Masih bikin ini nih, masih bikin itu tuh. Saya juga kadang-kadang takut juga. Kalau mau pelayanan, lalu kita masih banyak alasan. Mau berdoa kita masih banyak alasan. Bapak Ibu, satu saat kalau Tuhan ambil, mau bilang apa? Karena kita ini orang-orang yang tidak punya kuasa atas kehidupan kita. Jadi hidup harus berjalan seimbang. Termasuk kerohanian kita. Berdoa dan bekerja. Ini firman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau mau kehidupan kita sehat, kuat, makan minum kita juga masih cukup, maka berdoa dan bekerja. Jangan kita lupa untuk berdoa. Apalagi lupa hari Minggu, harinya Tuhan. Kenapa? Karena terlalu sibuk bekerja. Sibuk cari makan. Tapi lupa cari sumber utamanya. Ketika kita hidup tidak seimbang seperti ini pun, akan ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sumber penyakit adalah iblis. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Amin. Jadi
pekerjaan iblis itu membuat kita sakit, membuat kita kehilangan segala-galanya. Bahkan pekerjaan iblis adalah membuat kita kehilangan waktu. Waktu yang seharusnya kita datang kepada Tuhan, datang berdoa, datang bersekutu dengan Tuhan, tapi karena kita ikut tipu dayanya iblis. Bapak Ibu catat ya, tipu dayanya iblis. Iblis itu dia masuk melalui apa? Pikiran ini. Buat kita berpikir ini, berpikir itu, lalu memaklumi segala macam hal. Lalu akhirnya apa? Kita kehilangan kesempatan dengan Tuhan. Kita kehilangan waktu dengan Tuhan. Harusnya hari ini saya sudah duduk diam, bersekutu dengan Tuhan, tapi karena berbagai macam hal, kumpul keluarga, ya, pesta sana sini, harusnya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bilang apa? Tunggu dulu, masih mau ikut pesta dulu, ya kan? Masih mau berjumpa dengan keluarga dulu. Saya tidak melarang itu, tapi ketika waktu yang Tuhan sudah kasih kepada kita untuk kita pakai, waktu-waktu untuk menyembah Tuhan, maka pergunakan waktu itu. Pekerjaan iblis adalah membuat kita kehilangan segala-galanya. Bahkan kehilangan harta kekayaan kita itu karena apa? Pekerjaan iblis. Iblis membuat kita berpikir segala macam hal. Akhirnya kita tidak bisa mengatur keuangan kita tidak bisa mengatur apa yang sudah Tuhan kasih, hilang dengan sendirinya. Kita lihat apa yang dialami oleh Ayub itu adalah pekerjaannya iblis. Iblis itu berusaha untuk mencobai kita. Iblis itu berusaha untuk mengganggu kita. Iblis itu akan berusaha membuat hidup kita tidak tenang. Betul? Itu pekerjaannya iblis. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti hidup dalam ketenangan. Sebab firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada banyak janji firman Tuhan yang bisa kita nikmati, bisa kita pegang. Tetapi ketika kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, maka kita tidak bisa menikmati semuanya. Jadi sumber penyakit yang pertama adalah dosa, kedua hidup tidak seimbang, dan ketiga adalah pekerjaannya iblis. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menikmati kehidupan yang sehat, bisa menikmati kehidupan yang baik secara jasmani maupun rohani? Yang pertama, Mazmur 92 ayat 13 dan 14. Kita baca, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur. Amin. Seperti saya ini subur, seperti Ibu Eti ini subur. Amin. Semua di sini subur? Subur. Tidak ada yang mau mengakui. Semua di sini subur? Subur. Buktinya semua masih duduk, sehat, kuat, itu subur. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang sehat, yang kuat di dalam Tuhan secara jasmani dan rohani, maka firman Tuhan katakan, jadi orang benar dan tertanam di pelataran Allah. Amin. Ada orang-orang yang hidup dalam Tuhan, bahkan sampai mereka rambut putih pun mereka masih tetap kuat. Kami pergi ke Soe di Basmuti, ya, di Soe di Basmuti. Kami ketemu dengan salah seorang opa-opa sudah umur 90-an. Bapak Ibu tahu, dia baca Alkitab tidak pakai kacamata. Dia baca lurus-lurus saja, padahal rambut sudah putih dan umur sudah 90 tahun. Ini bukti pemeliharaan Tuhan. Ini bukti kasih Tuhan.
Ini bukti janji Tuhan bahwa orang yang benar, orang yang tertanam di pelataran Allah sampai masa tua pun mereka masih berbuah. Artinya sampai masa tua pun mereka masih bisa melakukan segala sesuatu. Mereka masih terus bertumbuh subur. Mereka masih bisa menikmati hal-hal yang Tuhan sediakan. Jadi ini kunci pertama Bapak Ibu yang harus kita pegang supaya kita terhindar dari segala macam sakit penyakit, supaya tubuh jasmani dan tubuh rohani kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Maka yang pertama, jadilah orang benar dan tertanam di pelataran Allah. Jadi ketika Bapak Gembala telepon, halo, mari ada ibadah rumah tangga, jangan bilang nanti saja. Tidak boleh. Gembala kita sedang mengajak kita untuk apa? Untuk tertanam di pelataran Tuhan. Untuk tertanam di bait Allah. Untuk menikmati janji-janji Tuhan. Saya kalau ajak Ibu Adel makan bakso, pasti Ibu Adel tidak mau tolak. Amin. Saya ajak untuk menikmati makanan yang enak, pasti Om Agus tidak mau tolak. Amin. Nah, bagaimana ketika Bapak Gembala telepon, halo datang ibadah, lalu kita tolak? Bapak Ibu, kalau sering-sering tolak itu namanya orang yang meremehkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Herannya kalau ditelepon, nanti saja. Itu orang-orang yang meremehkan firman. Tetapi orang-orang yang mau tertanam dalam Tuhan, dia akan punya kepekaan. Dia akan datang dengan semangat, dengan penuh kerinduan. Bersyukur Bapak Ibu yang jauh rumahnya, tapi hari ini masih duduk. Ya, bukan jauh saja, yang ada juga yang dekat rumahnya, tapi yang masih duduk dalam hadirat Tuhan. Artinya kita sedang membawa diri kita untuk tertanam di pelataran Tuhan. Hari ini mungkin kita melihat biasa-biasa saja, tetapi pegang janji firman Tuhan bahwa sampai masa tua pun mereka akan menjadi gemuk dan segar. Intinya apa? Tertanam di pelataran Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari sumbernya. Terus mencari Tuhan. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, Ayub pasal 17 ayat 9. Ayub 17 ayat 9 dalam terjemahan lain dikatakan, namun orang-orang benar akan berpegang pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya akan bertambah kuat dan semakin kuat. Ini firman Tuhan. Kalau kita hidup secara jasmani dan rohani baik di hadapan Tuhan, kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, maka janji firman Tuhan bahwa kita semakin hari semakin kuat. Amin. Kuncinya itu menjadi orang yang benar. Semakin hari kita semakin kuat. Ketika kita menjaga hidup kita menjaga kekudusan kita menjaga hati kita. Semakin hari bukan kita semakin tambah loyo, tambah lemah. Tapi semakin hari firman Tuhan katakan semakin kuat. Jadi yang pertama, kita akan terus bertumbuh subur. Yang kedua, semakin hari semakin kuat. Dan yang ketiga, firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 5 ayat 12 dan 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sekali lagi. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kalau kita menjadi orang benar, satu hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Amin. Jadi kita tidak persoalkan soal makan dan minum.
Kita tidak persoalkan soal kehidupan jasmani kita. Tetapi ketika kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, maka Dia yang akan memberkati kita. Bahkan dalam tidur kita pun Dia Allah yang memberkati kehidupan kita. Sebab itu mari saya mengajak jemaat semua di tempat ini. Sekalipun kita terlihat kecil, kita terlihat tidak ada apa-apanya, tetapi ingat bahwa kita adalah orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan ketika kita hidup di pelataran Tuhan. Ketika kita hidup di bait Tuhan, ketika kita tertanam di pelataran Tuhan, maka Tuhan yang setia itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dengan subur. Tuhan yang setia itu akan membuat kita semakin hari menjadi orang-orang yang semakin kuat. Tuhan yang setia itu semakin hari akan membuat kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kuncinya adalah mari hidup benar. Amin. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidupnya tertanam di dalam Tuhan, dia menjadi orang benar, ya, maka dia akan terus bertumbuh. Semakin hari semakin kuat dan semakin diberkati Tuhan. Jadi ingat, kita harus punya kehidupan yang seimbang secara jasmani dan secara rohani. Kalau jasmani kita berusaha setiap hari kerja keras supaya jasmani kita ini baik-baik saja. Begitu pula dengan rohani. Kita harus berusaha dengan keras, berusaha dengan kuat. Bahkan firman Tuhan katakan, aku menggembleng, membawa tubuhku, membawa kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan, amin. Tidak mau sakit-sakit, amin. Firman Tuhan hari ini sudah jelas. Mari lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.